Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini pembelajaran IPA masih bersama Ibu, Sang Ayu Puspa. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan fungsi kandungan bahan makanan, serta menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Nah, sebelum Ibu mulai, baiknya kita pikirkan dulu, kenapa sih kita perlu makan dan apa sih yang terjadi jika kita tidak makan. Nah, pikirkan ya. Sembari kalian memikirkan, Ibu akan melanjutkan dulu menjelaskan tentang fungsi nutrisi makanan ya. Nutrisi makanan dibedakan menjadi 5, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ibu akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber energi bagi tubuh. Ya, eh, karbohidrat disimpan dalam lemak dan glikogen. Kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan badan lemah, kurus, semangat kerja atau semangat untuk belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Adapun sumber-sumber dari karbohidrat adalah yang pertama nasi ya, karena di Indonesia orang belum makan kalau belum makan nasi. Padahal tadi udah makan roti itu ya. Sebenarnya roti dan nasi ini sama merupakan sumber karbohidrat. Jadi kalau kalian makan nasi dengan jagung, lauknya jagung, berarti kalian memakan double karbohidrat. Jadi di sini kalian bisa lihat sumber karbohidrat adalah nasi, kemudian roti, biskuit, mie, umbi-umbian seperti kentang, ketela, ketela pohon ya, kemudian jagung. Oke. Jadi kalian harus bisa memilih sekarang makanan yang mana namanya sumber karbohidrat. Yang kedua, nutrisi makanan yaitu protein. Fungsinya sebagai komponen struktural dan fungsional. Maksudnya yang struktural membangun sel tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Kalau fungsional, komponen proses biokimia sel, yaitu untuk pembentukan hormon dan enzim. Kekurangan protein bisa menyebabkan penyakit busung lapar. Sumber protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu bisa dari daging, daging merah, daging ayam, daging ikan, udang, kemudian telur, susu, dan keju. Kalau sumber protein nabati itu ada kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Jadi kalau kalian sudah makan tahu dan tempe itu juga sudah termasuk protein, tidak harus daging ya. Tapi alangkah baiknya jika dikombin protein hewani dan protein nabati. Oke, Ibu lanjutkan lagi ke lemak. Lemak ya, lemak fungsinya adalah sebagai cadangan energi, juga sebagai pelarut vitamin A, D, dan E dan K. Ya, disimpan di jaringan bawah kulit. Jadi kalau kelebihan lemak ya perutnya jadi buncit ya. Kemudian sumber lemak baik seperti protein, lemak juga sumbernya ada dua, yaitu ada lemak hewani dan ada lemak nabati. Lemak hewani bisa bersumber dari telur, daging-dagingan, ikan, dan susu. Kalau lemak nabati bisa dari buah alpukat, durian, kemudian kelapa atau minyak kelapa, kemudian dari kacang-kacang. Selanjutnya ada vitamin. Ya, fungsi dari vitamin itu komponen organik enzim yang disebut dengan koenzim. Jadi dia mengaktifkan enzim ya. Nah, vitamin ada dua, ada vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak itu A, D, E, K. Sedangkan vitamin larut dalam air adalah B dan C. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit antivitamin. Misalnya kekurangan vitamin A sumbernya contohnya di sini wortel. Berarti menyebabkan gangguan pada mata. Ya, ini kalian perhatikan contoh-contohnya sudah ada di sini ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah garam dan mineral. Garam mineral ini dibutuhkan secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Kebutuhan garam dan mineral sedikit, tapi harus ada, ya. Memiliki peranan tertentu dalam tubuh. Misalnya, Fe atau zat besi. Contohnya sumbernya itu bisa dari sayur bayam. Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya anemia, ya. Oke, ini kita lanjut lagi tentang garam dan mineral. Ini contohnya kalsium. Sumbernya susu, keju, daging, sayur, dan sereal. Fungsinya pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi. Kemudian besi, zat besi, yodium, magnesium, fosfor, kalium. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Kebutuhan porsi makanan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini namanya piramida makanan. Seperti ini. Yang paling bawah itu adalah karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian protein, kemudian lemak, vitamin, dan mineral. Tapi kalau yang diet ini bisa dibalik, ya. Eh, Karbohidratnya bisa menjadi tingkat yang kedua, proteinnya yang tingkat pertama. Begitu. Nah, ini adalah kebutuhan energi pada yang dilakukan pada anak-anak, ya. Ini kebutuhan energi sehari-hari pada manusia itu berbeda, tergantung dari jenis kelamin, kemudian umur, kemudian aktivitas yang dilakukan, ya. Ini berbeda pada anak-anak, pada wanita, pada pria. Kemudian berbeda pula pada aktivitas yang menetap, aktivitas yang cukup aktif, dan aktivitas yang aktif. Rumus Harris Benedict untuk menghitung kebutuhan kalori harian. Seperti ini, ya, untuk pria dan untuk wanita itu berbeda. Silakan disimak, kemudian dicoba menghitung sendiri kebutuhan kalori harian kalian. Nah, terima kasih. Aku anak sehat, makan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, agar energi kalian cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Om Santi 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 Om.